Permisi Kak. Iya Kak. Perkenalkan, saya dari Politeknik Harapan Bersama. Nama saya Esa Nur Arifah. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya di sini akan mengasih penyuluhan sedikit tentang diabetes tipe 2. Ini brosurnya, silakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang diabetes tipe 2. Nama lain dari diabetes tipe 2 adalah diabetes mellitus atau masyarakat juga sering menyebutnya dengan istilah DM. Kondisi medis ini terjadi dalam jangka panjang karena tubuh tidak bisa menggunakan insulin, hormon yang membantu tubuh dalam menggunakan glukosa atau darah untuk dijadikan energi secara efektif. Jadi, diabetes tipe 2 adalah penyakit kadar gula yang melebihi dari batas normal. Lalu batas normalnya lebih dari berapa ya Kak? Lebih tepatnya kadar gula diabetes tipe 2 adalah melebihi 200 mg per ml. Dari diabetes itu apa saja Kak? Pengidap diabetes beresiko mengalami komplikasi penyakit lain karena kondisi tersebut bisa mempengaruhi sistem saraf, jantung, mata, pembuluh darah, dan lain sebagainya. Karena itulah diabetes tipe 2 adalah penyakit yang bisa mempengaruhi kehidupan pengidapnya sehari-hari. Jadi pengidap diabetes tipe 2 perlu mengubah pola hidup menjadi lebih sehat. Terus penyebab diabetes itu apa saja? Tolong jelaskan. Penyebab diabetes tipe 2 adalah sel-sel dalam tubuh yang cenderung tidak sensitif lagi terhadap hormon insulin. Ada dua kondisi yang saling terkait yang menyebabkan terjadinya diabetes tipe 2, yaitu yang pertama, sel-sel pada otot, hati, ataupun organ-organ tubuh lainnya yang resisten terhadap hormon insulin. Jadi, kelebihan gula yang ada pada organ tubuh terkait tidak dapat dibuang atau diolah menjadi cadangan energi. Yang kedua, pankreas sebagai organ penghasil insulin tidak dapat memproduksi hormon tersebut secara optimal. Kemudian, faktor risiko diabetes tipe 2 ada apa aja? Untuk faktor resiko diabetes tipe 2 diantaranya obesitas atau kelebihan berat badan, adanya lemak yang menumpuk pada perut, gaya hidup sedentari atau kurang aktif bergerak, usia terutama di atas 45 tahun, riwayat keluarga dekat yang pernah mengidap diabetes tipe 2 sebelumnya, memiliki sindrom ovarium polikistik PCOS yaitu gangguan hormon pada wanita. Sindrom tersebut berkaitan dengan resistensi insulin, pernah mengalami diabetes gestasional, tipe diabetes yang dialami oleh ibu hamil, diet tidak seimbang, tinggi gula, garam, lemak, dan rendah serat. Gejalanya lalu apa aja Kak? Untuk gejalanya sendiri ada ingin buang air kecil terus-menerus, terutama saat malam hari, sering merasa haus, sering merasa lapar walaupun sudah makan, namun berat badan turun drastis, area sekitar alat kelamin terasa gatal, luka kulit yang sulit mengering atau sembuh, mudah lelah, sering merasa kesemutan atau bahkan mati rasa di tangan dan kaki, penglihatan kabur, mudah terkena infeksi, gangguan ereksi, masalah kulit seperti kehitaman pada area lipatan leher, ketiak, dan selangkangan. Kan dari diabetes tipe 2 apa aja ya Kak? Pengobatan non-farmakologinya sendiri ada mulai rutin berolahraga atau latihan fisik lainnya seperti aerobik, jogging pagi, atau bersepeda. Dari gaya hidup sedentari bisa meluangkan waktu sejenak untuk menghilangkan secara ringan seperti berjalan, peregangan, dan lain sebagainya setiap 30 menit sekali. Melakukan diet untuk menjaga berat badan supaya ideal. Disarankan berkonsultasi dengan ahli gizi untuk memilih menu makanan yang baik bagi penderita diabetes. Untuk farmakologinya ada yang diresepkan oleh dokter seperti metformin, sulfonylurea, thioglucagon, aklopin, dan konsumsi obat ini dilakukan apabila kadar gula darah tidak bisa dikontrol melalui diet dan olahraga. Yang terakhir ada terapi insulin
efektif. Apa ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup, Kak. Di sini saya akan menyimpulkan bahwa diabetes mellitus tipe 2 adalah penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan gula darah akibat penurunan sekresi insulin oleh sel beta pankreas dan atau gangguan fungsi insulin yang terjadi melalui 3 cara, yaitu rusaknya sel-sel B pankreas karena pengaruh dari luar seperti virus, zat kimia, dan lain-lain, penurunan reseptor glukosa pada kelenjar pankreas, atau kerusakan reseptor insulin di jaringan perifer. Penderita diabetes mellitus biasanya mengeluhkan gejala khas seperti polipagia atau banyak makan, polidipsia atau banyak minum, poliuria atau disebut banyak kencing atau sering kencing di malam hari. Nafsu makan bertambah namun berat badan turun dengan cepat kilogram dalam waktu 2-4 minggu, mudah lelah dan kesemutan. Kejadian diabetes mellitus tipe 2 lebih banyak terjadi pada wanita sebab wanita memiliki peluang peningkatan indeks massa tubuh yang lebih besar berdasarkan hasil riset Kesehatan Dasar pada tahun 2008. Prevalensi DM di Indonesia membesar hingga 57%. Peningkatan kejadian diabetes mellitus tipe 2 ditimbulkan oleh faktor-faktor seperti riwayat diabetes mellitus dalam keluarga, umur, obesitas, tekanan darah tinggi, dyslipidemia, toleransi glukosa terganggu, kurang aktivitas, riwayat DM pada kehamilan untuk menegakkan diagnosis. Diabetes mellitus tipe 2 yaitu ditemukan keluhan dan gejala yang khas dengan hasil pemeriksaan glukosa darah sewaktu lebih dari 200 mg per glukosa darah puasa lebih dari 126 mg per Penanganan diabetes mellitus dapat dilakukan dengan pemilihan obat oral glikemik dan insulin serta modifikasi gaya hidup seperti diet dan olahraga teratur untuk menghindari komplikasi seperti ketoasidosis diabetik, koma HNK, dan kemolaktoasidosis, penyakit jantung koroner, gagal jantung kognitif, stroke, nefropati, dan ulkus diabetikum. Apakah sudah jelas, Kak? Sudah cukup. Baik, terima kasih atas waktunya ya, Kak. Sama-sama.